Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun tetap harus sekolah minggu dari rumah, belajar dari rumah. Nah adik-adik, yuk hari ini kita mau sama-sama sekolah minggu lagi bersama Mbak Anjar dan juga Mama Papa di rumah. Ya, kita sama-sama mau memuji nama Tuhan. Kita juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, mari sama-sama kita bersemangat dan selalu bersuka cita. Mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan Tuhan cinta semua anak. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mau mulai sekolah minggu online. Berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam namamu kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Ayo, mari disiapkan Alkitab kalian di rumah masing-masing ya. Kita mau bersama-sama untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Yuk, adik-adik, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang baik. Engkau Allah sumber pertolongan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang melimpah bagi kami setiap hari hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama
melaksanakan sekolah minggu walaupun dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami, anak-anak-Mu, dalam sekolah minggu hari ini. Berkati mama papa kami, berkati guru-guru kami, Tuhan juga berkati teman-teman kami dan semua orang di sekitar kami Tuhan. Kiranya semua selalu dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami terus dapat setia dan menjadi anak-anak-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluaran 1 ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini bacaan kita dari Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan Keluaran 2 ayat yang ke-10. Dikisahkan tentang seorang raja yang memerintah di tanah Mesir, bernama Raja Fir'aun. Siapa nama rajanya? Iya, Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini adalah seorang raja yang tidak mau dikalahkan. Dia ingin hanya dia saja yang boleh memerintah di tanah Mesir untuk selamanya. Maka dia memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, seperti gambar ini Dia memerintahkan kepada seluruh rakyatnya agar jangan bertambah lagi rakyatnya. Karena nanti kalau sampai bertambah banyak lagi, akan ada yang menggantikan dia untuk memerintah tanah Mesir. Maka Raja Fir'aun ini juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang bernama Sifra dan Pua agar ketika ada ibu dari bangsa Ibrani yang bersalin atau melahirkan bayi laki-laki, maka bayi laki-laki itu harus dibunuh atau tidak boleh hidup. Wah, sangat kejam ya Raja Firaun ini. Tetapi kalau yang lahir adalah bayi perempuan, maka bayi perempuan itu diperbolehkan untuk hidup. Nah, ini Raja Firaun kok sangat jahat ya. Nah, adik-adik, maka suatu ketika ada seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki, ya. Nah, ini seorang ibu melahirkan anak laki-laki. Dia merasa ketakutan, ya. Jadi Bapak Amran dan Ibu Yokebed ini sangat ketakutan karena sang prajurit dari kerajaan, ya, sedang mencari-cari. Kalau sampai ada bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh, tidak boleh hidup. Ibu ini sangat menyayangi anaknya, ya. Dia sangat sayang sekali kepada anaknya, sehingga dia bingung apa yang harus dia lakukan. Suatu ketika, ya, anaknya menangis terus-menerus. Ibu juga merasa bingung, takut-takut kalau nanti sang prajurit menemukan dia dan anak laki-lakinya, dan anak laki-lakinya bisa dibunuh. Waduh, dia merasa bingung. Sehingga suatu ketika sang ibu bersama anak perempuannya, nah ini ya, membuat sebuah keranjang, ya, keranjang yang dianyam menggunakan daun, ya. Di sini dianyam, dan keranjang ini digunakan untuk meletakkan bayi laki-laki itu, ya. Bayi laki-lakinya diletakkan dalam keranjang ini, lalu kemudian keranjang ini dihanyutkan di Sungai Nil,
ya, sang ibu berharap ada yang menemukan bayinya dan bisa merawat bayinya dengan baik. Jangan sampai ketahuan oleh Raja Firaun, ya. Nah, suatu ketika ya sang permaisuri, ya, ini anak dari Raja Firaun ini sedang mandi ya di pinggir sungai bersama dayang-dayang. Kemudian dia menemukan ada keranjang, ya, keranjang di pinggiran sungai. Itu keranjang apa? Ketika dibukanya, keranjang itu berisi seorang bayi laki-laki, ya, seorang bayi mungil. Ya, dia merasa kagum dengan bayi itu dan kasihan juga. Kenapa bayi ini selalu menangis? Ya, maka sang putri mengambil bayi ini dan bayi ini diberi nama Musa, yang artinya diambil dari air. Nah, cerita hari ini tentang kelahiran Nabi Musa. Ya, adik-adik, bagaimana yang dilakukan oleh sang putri ini, ya, oleh permaisuri ini? Dia sangat baik. Dia berbeda dengan ayahnya, yaitu Raja Firaun yang jahat. Yang dikerjakan oleh sang putri ini adalah pekerjaan baik, ya. Dia sudah melakukan pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, maka adik-adik juga harus selalu berbuat baik, ya, melakukan pekerjaan baik. Kepada siapa? Kepada semua orang, baik itu yang satu agama ataupun yang berbeda agama, ya, semuanya harus kita kasihi. Kita harus selalu melakukan pekerjaan baik. Misalnya kalau menolong teman, semuanya harus kita tolong, ya, tanpa pamrih, tanpa minta imbalan, harus dengan tulus, ya. Kemudian juga membantu orang tua di rumah, kemudian juga misalnya membantu warga di sekitar rumah. Seperti kemarin, ya, tanggal 17 Agustus adik-adik merayakan hari kemerdekaan. Apa yang adik-adik lakukan? Ya, harus membantu warga di sekitar. Misalnya membersihkan lingkungan, ya, semuanya adalah satu, semuanya sama. Jadi tidak memandang siapapun harus kita tolong, siapapun, ya, kita harus selalu berbuat baik, melakukan pekerjaan yang baik. Ya, coba kita juga harus menjadi seorang pahlawan, ya, pahlawan yang selalu berbuat kebaikan kepada siapapun juga. Nah, adik-adik, coba Mbak Anjar mau tanya, pahlawan Indonesia ini ada pahlawan siapa aja ya? Adik-adik tahu tidak? Pahlawan kemerdekaan siapa coba? Ayo, adik-adik, siapa ya? Ya, Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian Bapak Muhammad Hatta, ada juga, ya, Pangeran Diponegoro. Ada juga siapa? Ada juga, ya, Ki Hajar Dewantara. Itu juga termasuk pahlawan. R.A. Kartini. Nah, mereka disebut pahlawan karena berjuang tanpa pamrih untuk Indonesia. Maka kita juga harus selalu berjuang untuk berbuat kebaikan, ya, walaupun di sini, ya, di Indonesia ini ada banyak agama, tapi kita tidak boleh memandang suku, agama, ya, semuanya harus kita kasihi, ya, seperti Tuhan juga mengasihi kita. Nah, ini Mbak Anjar punya gambar, ya, ada berbagai contoh, ya, rumah ibadat, ya. Jadi di sini ada rumah ibadat agama Islam, ya. Ini namanya, ya, masjid. Kemudian ada rumah ibadat agama Kristen dan Katolik, ya, namanya gereja, ya. Kemudian ada juga ini rumah ibadat di sini agama Hindu, ya, ada pura, ya. Nah, kemudian di bawahnya sini ada rumah ibadat di sini agama Konghucu, ada kelenteng, ya. Kemudian di sini juga ada rumah ibadat. Nah, ini Katolik, ya.
Ini gereja juga nih, agama Katolik, gereja ya. Kemudian terakhir di sini seperti candi ya, seperti candi. Yang paling bawah ini adalah bentuk rumah ibadat agama Buddha ya. Jadi ada banyak agama ya di Indonesia ini, maka kita harus saling toleransi. Kita harus melakukan pekerjaan baik, saling tolong menolong ya. Seperti halnya dalam video berikut ini, Banjar akan berikan satu buah video di mana anak-anak menolong warga ya tanpa pamrih, dengan tulus ikhlas ya. Ya, sumbangan yang didapatkan itu untuk membantu biaya dalam rangka membuat acara Hari Kemerdekaan ya. Jadi adik-adik lakukan yang terbaik, tetap semangat, selalu ceria, dan jadilah anak yang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Jujur itu hebat, jujur itu hebat. Hai Kak Aryo. Hai Kak Aryo. Kakak minta tolong ya. Kalian keliling cari dana buat acara lomba 17-an besok. Di sini sudah ada pengumumannya dari Pak RT. Kalian tinggal sampaikan ke warga. Siap Kak. Emang kakak mau ngapain? Kok kita yang disuruh? Kakak mau selesain dekorasi jalan. Yep. Kami jalan dulu ya. Menurutku, kita juga harus kasih kontribusi. Gitu nggak sih? Kita bisa beresin sampah atau mencuci motor warga. Imbalannya buat sumbangan acara 17-an. Wah, bagus juga ide kamu. Yuk, kita mulai. Ayo. Iya. Hah? Pahlawan kemerdekaan. Iya. Ayo semangat. Ini sumbangannya. Gak usah pakai ginian deh. Bapak ikhlas kok. Kan ini sumbangan. Tidak boleh begitu. Semua harus ada laporannya. Oh. Hehehe. Apa ini? Ini ada sedikit uang untuk jajan kalian. Terima kasih ya sudah bantu membuang sampah. Kita nggak minta dibayar kok, Bu. Tapi kan ibunya mau kasih ke kita. Gak apa-apa lah, buat jajan. Jangan. Kan kita ditugaskan ngumpulin uang untuk lomba. Kita tidak boleh menerima uang untuk yang lain. Itu namanya tidak jujur. Yuk kita lanjut lagi. Masih banyak rumah yang belum didatangi. Kami pamit dulu, Bu. Krisna, ayo bantuin dong. Dari tadi kamu makan mulu. Kan aku capek. Istirahat dulu. Ih, kapan selesainya? Asik sekali. Sudah, Bu. Tinggal beres-beres. Nanti biar saya saja yang membereskan. Ini sumbangan untuk warga.
Dan ini untuk kalian. Kita kan tidak boleh terima apa-apa. Ini menyalahi tugas kita. Tapi kan itu makanan. Boleh kali buat bekal kita. Gak bisa. Terima kasih atas bingkisannya, Bu. Tolong ditulis juga di map ini jumlah makanannya berikut uang sumbangannya. Karena ini makanan kering, kita pakai aja untuk konsumsi lomba minggu depan. Setuju? Panas. Kami bantu ya, Kek. Ayo bantuin. Enggak ah, gerobaknya bau. Aduh, tumpah semua. Jadi kerja 2 kali deh. Maaf, Kek. Kami nggak sengaja. Udah. Kalian pulang aja. Kakek malah repot dibantuin sama kalian. Jadi bau. Iya nih, kita jadi bau. Kak Aryo, tugas selesai. Dapat banyak loh. Ini bawa apa ya? Ini gara-gara kita bantuin kakek Arifin ngangkut sampah. Malah ketiban sampah. Gak apa-apa, buat pengalaman. Wah, kalian dapat banyak sekali. Ini sih lebih dari cukup. Kak Aryo, kira-kira bisa nggak kalau kelebihan dana dipakai buat bikin gerobak sampah baru? Iya, kasihan Kak. Gerobak kakek Arifin udah rusak. Boleh, itu usul yang bagus. Nanti aku tambahin alat-alat canggih. Biar kalau lewat tanjakan, kakek Arifin nggak keberatan narik gerobaknya. Itu. Nah, iya begitu. Bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Sebelum kita memulai lomba, saya minta kakek Arifin maju ke depan. Kakek, hari kemerdekaan ini, kami, para warga, ingin memberikan sedikit hadiah pada pahlawan desa yang sudah berjuang menjaga kebersihan kampung kita ini. Gerobak ini buat kakek. Yep. Canggih loh, Kek. Ini buat buka pintu gerbang. Ini buat jalan menanjak biar kakek gak capek. Dan yang ini biar gak kelar. Yoyoy. Wah, terima kasih. Ayo. Wih, asik. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Berkati persembahan ini. Semoga persembahan ini berguna bagi gereja dan sekolah minggu. Dan sebentar lagi kami akan menutup beribadah sekolah minggu online. Dan berkatilah Tuhan guru-guru sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, demikian sekolah minggu pada hari ini. Sekolah minggu kita telah selesai. Terima kasih adik-adik, karena adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Tetap bersemangat, bersukacita, dan selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di hari minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.